Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Livia Trevinova. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi selama kurang lebih 100 tahun terakhir. Suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0,74 sampai 0,18 derajat Celcius. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, dan sulfur heksafluorida di atmosfer. Emisi ini terutama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batu bara, serta akibat pengundulan dan pembakaran hutan. Dampak efek rumah kaca. Efek rumah kaca memiliki dampak yang tidak sedikit apabila kita tidak segera bergerak untuk menanggulanginya. Efek rumah kaca dan semakin besar dan bisa mengancam kehidupan. Contohnya, 1. Pemanasan global. Karena efek rumah kaca bisa menyebabkan pemanasan global, tentu akan mengancam semua ekosistem lantaran suhu bumi naik. Dampak selanjutnya, 2. Mencairnya es di kutub. Adalah mencairnya es di kutub yang juga berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. 3. Kerusakan ekosistem dan tingginya tingkat keasaman laut. Kemudian, laut akan kian asam lantaran konsentrasi gas-gas rumah kaca meningkat. Asapnya air laut bisa mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. 4. Penipisnya lapisan ozon. Terakhir, lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya adalah penyebab efek rumah kaca. 1. Penebangan liar dan pembakaran hutan tanpa kita sadari. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga berfungsi sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca. Untuk berfotosintesis, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan uap air. 2. Penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang digunakan secara berlebihan akan berdampak buruk pada kualitas udara. Selain itu, dapat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer. 3. Pencemaran laut. Seperti diketahui, lautan bisa menyerap karbon dioksida dalam jumlah banyak. Namun, laut bisa tercemar akibat limbah industri dan sampah. Akibatnya, banyak ekosistem di dalamnya yang musnah sehingga laut tidak bisa menyerap karbon dioksida. Selanjutnya adalah usaha mencegahnya. 1. Hemat energi listrik. Kamu bisa menggunakan listrik seperlunya saja. Dengan demikian, kamu dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang dapat menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. 2. Batasi penggunaan plastik. Plastik adalah senyawa polimer yang sangat sulit terdegradasi di dalam tanah. Salah satu cara mengurangi limbah plastik adalah dengan membakarnya. Namun, pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh sebab itu, batasilah penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain ketika berbelanja. 3. Menggalakkan reboisasi. Reboisasi menjadi satu di antara banyak solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Tumbuhan hasil reboisasi itu akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis.